Baiklah Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, ya, salam kesejahteraan, salam NKRI, harga mati. Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka, Bro. Iya, Prof. NKRI harga mati. Ya. Setiap warga wajib berpolitik minimal. Politik minimal adalah politik bela negara. Wajib itu. Kalau diserang sama tentara dari luar negeri musuh ya gotong royong seluruh masyarakat mengusir penjajah. Nah, begitu. Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia pada sore hari ini kita ketemu lagi dengan topik epistemologi. Ada dua, yaitu membahas kuis dan yang kedua membahas 3 buku kritik of pure reason, of judgment, dan of practical reason. Baik. Nah, saya minta Bapak Ibu raise your hand yang sudah mempunyai pertanyaan, raise your hand di layar. Tangannya diangkat ya. Bertanya tentang kuis berapa dengan penuh kesadaran dan tidak ada keterpaksaan. Saya tunggu Bapak Ibu, silakan jangan lama-lama. Karena lama-lama ya, kasihan nanti pulsanya lama-lama cuma nunggu saling pandang gimana ya. Nah, silakan, ayo tangannya raise your hand. Kalau perlu semua saja sehingga nanti saya tinggal bergilir menunjuknya kalau sudah di raise your hand gitu. Tapi raise your hand itu sebagai suatu petanda bahwa Bapak Ibu sudah mempunyai pertanyaan. Sekali lagi, Bapak Ibu, ayo saya tunggu. Baru 2, yang lain. Saya tunggu lagi, silakan. Semuanya kalau bisa, ya, perkara nanti yang ditanyakan sudah ditanyakan, tidak ada masalah. Ya, diulangi lagi juga nggak masalah, namanya penjelasan begitu. Kalau bertanya jangan di off-kan dulu nanti ya sampai penjelasannya selesai. Baiklah, sekarang silakan Bu Jayanti mau bertanya apa, bebas. Kuis juga boleh, kuis terdahulu juga boleh, tapi dibaca. Ya. Matur nuwun, Prof. Ya. Saya ingin bertanya terkait dengan kuis 7, Prof. Mengapa gunung dan langit sama dengan ilmu, Prof? Apa sama-sama menembus ruang dan menembus ruang atau karena tinggi gitu atau bagaimana ya, Prof? Matur nuwun. Analogi, bahasa analog itu satu atau beberapa punya sifat yang sama. Oh, Di atas, karena di atas. gunung di atas, langit di atas, Atas. iya. Kepala di atas. Atas. Berarti Maka, kepala juga ilmu. oh iya, maka saya bisa ngomong kepala adalah ilmu. Ilmu. Itu aja gampang loh. Nah, Ya. dan Oh itu gitu. pun bisa dilacak di masyarakat. Karena masyarakat sebagai laboratoriumnya filsafat, kan seperti itu. Artinya, apakah pernah kita mendengar bahwa langit itu ilmu? Baru sekarang saya Pernah. mendengar langit sama Pernah. ya Gunung pernah itu pernah ilmu? Pernah. pernah. Begitu. Di mana langit dijunjung. Begitu. Oh. Begitu. Baik.
Apa ada pertanyaan berikutnya, Bu Jayanti? Sudah, matur nuwun, Prof. Baik. Berikutnya Bu Kristina, silakan. Baik, Prof, terima kasih. Ya, Prof, terkait segi 3 dan segi 4, Prof, karena kuisnya itu hampir semuanya itu istilah matematika, saya kira mengarahnya ke bentuk atau forma ini, ternyata isinya ada kekuatan gotong royong. Ini Nah, mungkin penjelasannya, Prof. Terima nah, kasih. itu sebagai perspektif orang matematika. Ya, supaya orang matematika jangan terkungkung. Ini salah satu cara mengembangkan, meluaskan perspektif. Jadi kurikulumnya itu kalau hanya pembelajaran mendalam itu kurang. Jadi harusnya pembelajaran mendalam dan meluas itu. Meluas itu perspektif. Nah, kalau geometri ya segi 1 itu titik, ya, segi 2 itu penggal garis. Ya. Nah, kalau segitiga itu terkunci. Gitu kan? Terkunci itu artinya itu paling kuat kedudukannya kalau diimplementasikan, dipakai, dibuat bentuknya secara mekanika. Kan begitu. Nah, di dalam masyarakat juga mengandung unsur itu. Untuk data juga segitiga triangulasi. Walaupun triangulasi mengandung unsur tidak hanya 3, bisa saja lebih dari 3, tapi kan unsur dasarnya segitiga 3, gitu kan. Nah, kalau segi 4 itu ya semua sudut dijunjung bersama-sama, kemudian diberdirikan. Andai kata kita punya benda yang segi 4 yang bersisi, sisi-sisinya terdiri dari besi atau dari bambu. Kalau didorong ke kiri atau didorong ke kanan, robohlah dia. Ya. Nah, maka walaupun segi 4 kalah kuat dengan segi 3, kan begitu. Jadi gotong royong itu masih ada kelemahannya juga. Begitu, Bu. Baik, Bu Kristina, masih ada lagi enggak? Sudah dulu, Prof. Nggih. Terima kasih, Sekarang Prof. ya Bu Sarina, silakan Bu. Oke, terima kasih Prof. Nah, Prof, tadi terkait pertanyaan Bu Jayanti yang terkait dengan langit, ilmu, itu kan tadi Prof katakan bahwasanya langit itu tinggi di atas gitu kan, Prof. Nah, saya mau nanya Prof terkait kuis 7 nomor 17 itu ganjil, Prof. Kenapa ganjil itu juga sama dengan ilmu, Prof? Ya, tiadalah ilmu kalau enggak ganjil. Ya, toh? Ganjil itu bisa bermakna aneh atau baru. Sesuatu yang baru pasti aneh. Dan tiadalah ilmu kalau tidak baru. Yang namanya ilmu itu pembaruan. Kalau genap, ya genap, itu mah belum selesai. Sebab baru ketemu antara tesis dan antitesis berpasangan. Tinggal menunggu antitesisnya yang ganjil. Kan begitu. Begitu. Maka semua ilmu pasti aneh, mengherankan, ganjil. Itulah sebabnya Bu Sarina selalu mendapatkan kuis dengan pertanyaan yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil. Kan begitu. Baik. Berikutnya Bu Ramadhani. Baik, terima kasih Prof. Yang ingin saya tanyakan terkait kuis nomor 17. Di situ diagonal adalah solusi. Itu kenapa ya, Prof? Nomor apa? 17, Prof. Diagonal Oh ya, adalah solusi. nomor 15. 17, Prof. Nomor 17. 15, Prof. Ya, 15, Prof. Maaf. Nomor 15 itu diagonal itu solusi. Ya, diagonal itu kan apa dibuatnya setelah terjadi bangunnya. Ada bangun segi 4, segi banyak, baru kemudian dibuat diagonalnya.
kan jarang, ya. Bahkan mungkin tidak ada kecuali pakai pemrograman GeoGebra atau dynamic geometry, buat dulu diagonalnya baru dibuat bangunnya. Tapi itu kan menyalahi daripada logika proses pembentukan bangun geometri. Gitu? Nah, jadi segi 4 ngapain dibuat diagonal? Ya, pasti ya, dalam rangka untuk mencari solusi, kan gitu kan? Pasti dalam rangka untuk. Nah, kalau nggak mencari solusi ngapain dibuat diagonal? Kan gitu kan? Nah, segi 4 kalau dibuat diagonal maka terjadilah segitiga yang menjadi kekuatan. Maka rumah itu bentuknya dindingnya segi 4. Tetap. Tapi karena pertolongan diagonal sehingga ada unsur segitiganya sehingga kokoh. Jadi kalau Bapak Ibu punya rumah, dilihat pasti ada unsur segitiganya atau ada diagonalnya. Kalau nggak kelihatan segitiganya pasti ada diagonalnya. Ah, itu biasanya di kuda-kuda, ya, supaya tidak roboh, kan begitu. Dari situ ya, tapi apa yang bisa kita petik ya diagonal itu sebagai solusi, kan begitu. Baik, selanjutnya Bu Rina. Terima kasih Prof. Izin bertanya tentang kuis 7 di nomor 45, di mana pangkat 0 adalah ikhlas. Jadi apakah karena semua pangkat 0 hasilnya 1 terus disebut ikhlas atau seperti apa, Prof? Terima kasih. Ya, semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Supaya hasilnya 1, maka semua pangkat dipangkatkan 0. Jika 1 adalah Tuhan yang Maha Esa, supaya bisa ketemu Tuhan, maka pangkat setinggi apapun manusia harus didasari pada keikhlasan. Keikhlasan itu pangkat 0. Ketika orang berpangkat 0, bukan berpangkat jenderal atau berpangkat 1000, gitu, maka ketemulah 1 Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai orang kaya, miliuner, nah punya banyak mobil, banyak kebun, ketika berdoa supaya doanya khusyuk, pangkatkan 0 dulu. Pangkatkan 0 itu artinya apa? Pangkat, derajat, harta itu nggak ada apa-apanya di depan Tuhan. Dinulkan. Gitu kan? Di depan Tuhan tuh yang diharapkan tuh keikhlasan. Pangkatnya 0. Begitu, itu makna dari perpangkatan matematika gitu. Ya. Gitu ya, Bu. Baik, Prof. Terima kasih. Selanjutnya Bu Dewi, silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan saya, Prof. Pertama yang tentang kuis dulu. Jadi di kuis 35 dengan 36 itu menyatakan bahwasanya sumbu menyala itu sama-sama hidup, Prof. Oh iya. Ah, iya, itu maksudnya gimana, Prof? Iya. Ya, menyala itu hidup. Ya. Terus sumbu itu hidup, api itu hidup, ya. Hidup itu hidup. Ya. Ya. Tertawa itu hidup. Apa masih heran dengan jawaban yang sama? Sebab hidup itu dunia. Apa? Dunia hidup. Diterangkan 1000 kali belum cukup. Kan gitu kan? Maka tidak tidur itu hidup. Bukan berarti tidur itu mati loh ya. Tapi tidak tidur itu hidup.
Ternyata setelah mati ada hidup. Kok bisa, Pak? Ya pikirkanlah. Ya, jawaban kan nomor 2 yang penting seberapa jauh Anda mampu memikirkannya. Namanya saja olah pikir, pikirannya diolah. Bergerak itu hidup. Ya. Kan begitu. Dunia hidup. Ya, jangan dunia akhirat saja hidup kok. Kan begitu. Nah, sekarang ya, kalau dikatakan apakah mati itu hidup? Bingung dong? Bingung. Enggak penting kalimat itu. Yang penting kamu mampu enggak menjelaskannya. Kalau enggak mampu, jangan dipaksa. Setidaknya direnungkan sebagai bahan olah pikir. Loh, mati itu hidup loh. Sebabnya apa? Ternyata mati itu ada pentahapan loh ya. Ada mati ketika masih di dunia, ya. Ada mati ketika sudah di alam kubur. Ya. Nah, ada mati ketika belum ditanya sama malaikat. Ya. Ada mati ketika sedang ditanya, ada mati ketika kan ada prosesnya. Itulah sebuah kehidupan dari kematian. Ya. Nah, kok belum baru dengar ini filsafat itu ilmu itu aneh. Ilmu itu baru. Setinggi-tingginya filsafat olah pikir ya, Prof. Iya, karena olah pikir sampai-sampai akal di pikiranmu tuh mampu memikirkannya. Kan begitu. Iya, betul. Nah, dibalik apa bisa? Ya bisa saja. Bisa. Ya. Selagi bisa menjelaskan. Ya bisa saja. Misalnya apa? Ya, tidur. Ya. Tidur yang tidak tidur. Itu. Ya ketika saya berjalan dalam keadaan tidak berpikir, maka aku sebenar-benarnya sedang tertidur. Kan begitu. Ketika seseorang ya tidak mempunyai hati nurani, sebetul-betulnya dia telah mati. Jadi dalam filsafat, mati tidak harus dikubur. Tidak punya hati nurani, berarti ya Prof ya udah. Sebab tidak punya hati nurani, dia sudah mati rasa. Loh kok begitu Pak? Namanya olah pikir. Ya kan? Ya sudah, karena olah pikir begitu kan? Nah, kan berarti begitu. Ada kehidupan daripada kematian, maka ada juga kematian daripada kehidupan. Apa itu? Kematian daripada sebuah kehidupan adalah di mana hidup tanpa hati nurani. Kan begitu. Maka disindir oleh Mbah Kiai. Banyak orang yang beribadah, ya, banyak orang yang pergi haji, ya, ternyata seperti mayat berjalan. Sebab apa? Sebab dalam keadaan tidak berdoa. Ya kenapa seperti itu? Ini spiritual. Maka ancamannya orang berfilsafat ketika dia tidak berpikir. Kan begitu. Maka mitos, berhenti, tertidurlah, kan begitu. Begitu ya. Iya, Prof. Bu Dewi, sekarang berikutnya Bu Nur Dalila. Tapi sebetulnya ada pertanyaan satu lagi. Tadi ya belum dijawab tuh pertanyaannya. Oh iya, pertanyaan tadi kan sumbu itu hidup, menyala itu hidup. Nah begini, dunia yang isomorfis, dunia yang analog.
Ya. Dunia yang isomorfis, dunia yang analog. Menyalanya api ketika api itu dihidupkan. Maka menyalanya kehidupan ketika seseorang dinyalakan, kan begitu. Apa? Hatinya, pikirannya, dan seterusnya. Jadi ada bahasa analoginya. Gitu. Ada bahasa analoginya. Terus sekarang tadi yang namanya apa tadi? Sumbu. Sumbu itu hidup. Begini, ya. Apakah ada hubungannya antara misalnya kuliah dan filsafat? Apa hubungannya kuliah dan filsafat? Apa ada hubungannya kuliah dan filsafat gitu? Filsafat salah satu mata kuliah, Prof. Ya, boleh. Dalam Ya, itu. dalam arti bahasa hubungannya ya kuliah filsafat. Kuliah filsafat. Itu hubungannya. Ya, betul. Apakah ada hubungannya antara kuliah dan filsafat? Apa ada hubungannya antara api dan menyala? Ya ada. Apa hubungannya? Api itu menyala. Kan begitu kan? Nah, tadi mana? Tadi nomor berapa? Sumbu tadi. Ya. Terus? Ya, kelimanya. Apakah ada hubungannya menyala dan hidup? Ada. Ya. Gitu kan? Apa hubungannya? Hidup itu menyala. Hidupnya perlu menyala, Prof. Ah, Kalau iya. nanti sebenar-benarnya nggak punya hati dong. Gitu. Gitu? Ya, Api yang hidup itu menyala. Nah, kan begitu. Nah, apa hubungannya sumbu dan hidup? Jadi untuk sumbu. Ingat masyarakat. Ingat masyarakat. Masyarakat itu laboratoriumnya filsafat. Bisa nggak ditemukan di sana hubungan antara sumbu dan hidup? Pernah nggak mendengar sumbu kehidupan? Pernah dengar nggak? Pernah, Prof. Ya itu jawabannya. Oh iya, saya pikir Kalau pernah, tadi mikirnya sumbu itu kalau pernah sumbu ya itu yang jawabannya. lampu. Artinya dia sudah hidup di dalam masyarakat kok unsurnya. Kan begitu kan? Ya. Jadi kalau saya mengatakan sumbu itu hidup, karena di sana sudah ada dikatakan sumbu kehidupan. Begitu. Dan itu data di lapangan, data empirisnya seperti itu. Dan itu beranalogi di dalam bahasa. Kan begitu. Baik itu ya, Bu. Ya, Prof. Bu Nur Dalila, silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Saya mau tanya di nomor kuis 7 nomor 47, Prof. Variabel sama dengan rumus, Prof. Ya. Baik. Variabel X itu konstantanya bisa 7, bisa 8. Maka variabel itu adalah wadahnya. X itu adalah wadahnya. Semua bilangan sebagai pengganti X itu adalah isinya. Maka variabel X itu sebagai rumus yang paling sederhana. X, variabel X sebagai rumus yang paling sederhana. Kemudian diganti 7. 7 itu adalah contohnya atau isinya atau konstanta dari variabel X. Terus aku berpikir karena filsafat tidak berhenti sampai di situ. 7 yang didengar dan 7 yang ditulis. Ternyata itu adalah variabel di dalam filsafat loh.
7 yang didengar dan 7 yang ditulis itu adalah bisa merupakan variabel dalam filsafat. Kenapa? Dalam filsafat 7 itu ada beribu-ribu contoh. Ada 7 warnanya hijau, 7 warnanya hitam, 7 warnanya putih, 7 besar, 7 kecil, 7 dari triplek, 7 dari spidol, dan seterusnya. Gitu? 7 terbalik. Gitu? Nah, jadi kenapa? Loh, karena filsafat. Nah, kalau matematika ya sampai di situ saja, yang namanya 7 ya konstanta, titik, selesai. Dibatasi sampai ke situ. Tapi karena berfilsafat digali sampai yang sedalam-dalamnya. Bener nggak 7 itu hanya konstanta? Konstanta itu hanya contoh. Ternyata dalam filsafat 7 itu bisa menjadi rumus. 7 ini rumus loh. Loh, kok rumus? Sebab bisa diganti bermacam-macam, beraneka 7. 7 dengan suara lantang, 7 keras, 7 lunak, 7 bisik-bisik. Kalau nggak disebut iri dia. Dalam matematika ya nggak ada. 7 bisik-bisik ditambah 8 lantang. Ya, sama dengan 15. Ya, apa? Romantis. Repot. Ya iyalah. Itu maksudnya. Ya. Nah, jadi ternyata ini kan hanya pancingan saja. Variabel sama dengan rumus. Maka setiap yang ada di dalam filsafat itu adalah rumus. Sekaligus contohnya. Jadi kata itu rumus. Kalimat itu rumus. Ya, paragraf itu rumus. Ini kira ya. Jogja Jakarta itu jaraknya 500 kilo. Rumus itu. Jogja Jakarta jaraknya 500 kilo. Itu rumus. Ya. Nah, sebentar lagi Pak Marsikit akan pensiun. Itu rumus. Kok bisa, Prof? Karena 70 tahun gitu. Oh iya kan, Atau kan umur saya sudah 68. Pencapaian ya, Bro. Ya, iya, sudah harus mikir yang lain-lain, tidak hanya memberi kuliah saja, mikir cucunya. Terus sama cucu belum Ya. Amin, amin. Amin. Anak sekolah cucu, Prof. Gitu. Baik. Kemudian Pak Al-Fauzan silakan. Baik, terima kasih Prof. Jadi gini Prof, sebetulnya menarik sekali nih Prof sebetulnya, karena kadang kami perspektifnya beda-beda nih kan tentang kuis gitu kan Prof. Kayak Bu Christina tadi ngiranya tentang matematika gitu, saya juga sempat dulu itu tentang by myself gitu kan, atau tergantung sama pemikiran saya gitu kan. Nah jadi gini Prof, kalau saya tidak salah gini ya, filsafat itu kan mencari kebenaran melalui akal budi. Kemudian setiap orang pasti punya pemikirannya sendiri-sendiri terhadap sesuatu kan gitu. Tentu berdasarkan rasionalitas dan konsistensinya itu dia punya kebenaran sendiri gitu, Prof. Berdasarkan pemikirannya. Beda nih kayak matematika itu kan banyak kesepakatan di dalamnya, Prof. Seperti kesepakatan nilai pi, simbol-simbol, kemudian konsep-konsep dan beberapa hal lainnya lah gitu. Sehingga saya berpandangan kenapa matematika itu pasti punya jawaban yang sama atau solusi yang satu gitu, karena itu gitu Prof. Nah pertanyaannya gini Prof,
kebenaran filsafat kalau dia tergantung pada pemikiran dan konsistensi serta rasionalitas orang yang berpikir itu gitu. Lantas yang mana sebenarnya kebenaran mutlak dari filsafat itu, Prof? Baik. Ya. Matematika itu filsafat loh. Ya. Makanya ada filsafat matematika. Matematika itu filsafat. Jadi matematika terus salah satu metode filsafat untuk mencari kebenaran. Salah satu metode saja. Masih ada banyak metode-metode lain yang digunakan untuk memperoleh kebenaran. Umumnya, secara umum dan secara khusus, matematika matematika murni, metode mencari kebenarannya ialah dengan cara kebenaran koherensi atau kebenaran konsistensi atau kebenaran identitas atau kebenaran ekuivalensi atau kebenaran kesamaan atau kebenaran analitik atau kebenaran logika atau kebenaran deduksi. Itu matematika. Tapi kan Immanuel Kant sudah mengatakan bahwa itu baru separuh. Sebab separuh yang lain kebenaran berdasarkan pengamatan, penginderaan, pendengaran, dan seterusnya. Sekarang sepakat. Pak Marsigit sekarang memakai kacamata atau tidak? Kalau saya katakan Pak Marsigit itu memakai kacamata, saya ngomong saya memakai kacamata atau Pak Marsigit memakai kacamata, itu benar atau salah? Betul. Benar. Apa ada yang membantah? Tidak ada. Nah, padahal bukan matematika loh. Bukan matematika loh. Kenapa tidak ada yang bisa membantah? Karena sesuai dengan perkataan Itu Prof. kebenaran Prof. yang separuh tadi, yaitu kebenaran kecocokan atau kebenaran korespondensi atau kebenaran pengalaman, kebenaran realita, kebenaran empiris. Gitu. Kan begitu kan? Nah, sebetulnya ya orang matematika juga menggunakan kebenaran realita, korespondensi sebetulnya. Hanya dia menekankan saja pada kebenaran logika. Sebab apa? Sebab kalau kita berpikir matematika, jika A maka B, gitu, kan bermakna kalau kita pernah melihat kejadian yang didengar maupun dilihat. Kalau nggak pernah melihatnya, apakah itu punya makna? Apakah meaningful? Kalau nggak meaningful berarti nggak logis. Berarti nggak akan ada matematika. Jadi jangan menafikan gitu loh. Kalau filsafatnya sudah tinggi, maka logika itu pengalaman. Dikira. Logika itu juga empiris. Logika itu juga realita. Maka S3 bisa berlogika karena punya pengalaman, S2 berlogika, S2 punya pengalaman karena punya pengalaman, S1 berlogika, SMA berlogika, SMP berlogika, SD berlogika, dan seterusnya. Bukankah itu pengalaman? Banyak loh matematika yang Bapak Ibu pelajari, matematika murni itu, ya tidak hanya yang di level S3 saja, justru fondasinya itu yang D1 dan
S2. Kalau Bapak Ibu matematikanya S1 dan S2, maka S3-nya juga kerepotan, kan seperti itu. Itu artinya apa? Logika itu juga realita, logika itu juga kenyataan. Kenapa? Karena kita merefleksikan. Sebaliknya kita pernah bicarakan bahwa realita itu adalah pikiran. Kenapa? Kalau kita tertidur, maka realita itu hilang. Semua matematika Bapak Ibu yang dipelajari itu hilang ketika Bapak Ibu tertidur. Ini ada orang tidur loh. Ini ada orang tidur loh ya. Ya, yang satu itu SMA, yang satu itu S3. Mari kita tanya sama-sama dengan pertanyaan yang sederhana saja. Coba 4 kali 5. Ya, tanya yuk. Orang yang sama-sama tidur, yang satu itu SMA, anaknya, gitu. Anaknya dari yang satu itu adalah S3. Dek, 4 kali 5 berapa? Diem saja itu. Ibunya yang tidur juga ditanya, Bu, 4 kali 5 berapa? Diem saja. Sedang tidak berpikir kok ditanya. Sama derajatnya S3 dengan anak SMA. Kenapa? Ketika sama-sama tertidur. Maka kalau orang tertidur ya jangan menuntut yang banyak, yang macam-macam. Aku tadi tertidur, kenapa aku nggak dibagai? Dulu waktu saya kecil menangis, tertidur, bapak saya kenduri, makan enak. Tidur udah habis, Prof. Bangun tidur, waduh, Pak, kok aku nggak dibagai? Nangis, ya namanya anak kecil, belum belajar filsafat. Ya. Ya sama kalau orang nggak datang rapat, ya nggak usah menuntut banyak, ikuti saja hasil rapatnya apa. Ya, betul, Prof, betul. Udah nggak datang, itu nuntut macam-macam. Ribut pula ya, Prof ya. Tidak datang itu artinya hilang kamu di situ. Boro-boro masih selamat lah ya. Sudah nggak datang, mau ngatur-ngatur. Gitu. Ikuti saja hasilnya. Kamu nggak datang dulu. Gitu. Tapi ada, banyak. Mentang-mentang ya jadi pejabat atau mentang-mentang anak pejabat. Walaupun nggak datang, gitu. Masih mau ngatur-ngatur. Ya kalau mau ngatur-ngatur itu ya mari kita rundingan, gitu. Datang ya. Itu. Baik. Pak Aulia, mana silakan. Ya, terima kasih, Prof. Yang bertanya tadi Pak siapa tadi? Pak Fauzan sudah terjawab, ini belum pertanyaannya. Prof. Itu adalah filsafat. Apa? Sampun, Prof. Oh iya. Sudah terjawab ya. Ya silakan. Pak Aulia silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Prof. Marsigit. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau nanya tentang nol, Pak. Apakah dalam itu kan diartikan bahwa nol itu seimbang ya, Pak? Apakah di antara fatal dan vital, Pak? Karena dikatakan nol bahwa itu seimbang. Oh iya. Baik kan, begitu kan. Jadi kita mencari padanannya, mencari bahasa analognya dari nol ini. Kan gitu kan? Nah, ya. Kalau motor gigi nol, nggak maju, nggak mundur. Imbang dong. Imbang nggak? Iya. Ya sudah, gitu. Misalnya. Imbangan angka nol. Loh. Kalau nggak angka nol ya, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Tengah-tengah imbang tuh, ya sudah. Antara fatal dan vital ya, Prof. Nah, Lebaran itu 00 ya.
udah imbang gitu. Gitu ya. Gitu. Impas. Itu impas. Ya, tinggal mencari saja padanyanya sebagai bahasa analognya gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu lah sesuai dengan pengalaman masing-masing bila mana dan kapan ketemu nol yang bisa dimaknai unsur keseimbangan. Kan begitu. Ya kan? Silakan Pak Fauzi. Ya, baik Prof. Mohon izin bertanya. Ini terkait semua kuis sebenarnya, Prof. Ya. Jadi, Prof. Marsikit pernah menyampaikan bahwa sebenar-benarnya filsafat adalah pikiran saya, seperti itu, Prof. Kalau saya tidak salah mengutip. Nah, lantas pertanyaan saya, bagaimana mungkin gitu kita bisa membaca alam pikirannya orang lain? Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih. Tidak akan pernah bisa. Jangankan pikiran orang lain. Bapak sendiri menjelaskan pikiran Bapak pun tiadalah seorang di dunia ini yang menjelaskan pikirannya masing-masing. Sebab apa? Penjelasan itu bersifat terbatas. Kemampuannya juga terbatas, pikiran terbatas. Sedangkan yang dipikirkan tidak terbatas. Kan begitu. Nah, tidak akan mungkin bisa menjelaskan. Maka fungsi filsafat ada dua. Yaitu menjelaskan apa yang kamu pikirkan. Yang pertama. Yang kedua, mengetahui atau yang belum kamu ketahui. Memikirkan yang belum kamu ketahui. Ya, coba repot toh. Nah, kan begitu. Atau lebih singkatnya, menjelaskan yang ada di dalam pikiran. Yang kedua, mengetahui yang ada di luar pikiran. Dan begitu. Baik, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, maka saya akan terangkan yang 3 kritik itu. Baik. Saya akan terangkan 3 kritik. Ya. Nah, saya akan terangkan 3 kritik itu ya. Baik, Bapak Ibu, ya sudah kelihatan? Sudah, Prof. Ya, jadi critic of pure reason, critic of judgment, dan critic of practical reason. Ini suatu kesatuan. Immanuel Kant ingin membangun ilmu atau ingin membangun pikiran. Maka buku yang pertama, Critic of Pure Reason, ini sebagai gambarnya, ibarat bangunan bertingkat 10. Ini sebagai gambarnya. Gambar dari bangunan itu. Oke. Terus Critic of Judgment itu bagaimana cara membangunnya gedung itu. Sedangkan Critic of Practical Reason bagaimana cara menggunakan gedung itu. Kan begitu. Nah, jadi 3 kritik itu ya dibayangkan atau diibaratkan seperti itu ketika seseorang membangun rumah tingkat 10 atau Immanuel ingin membangun ilmu atau membangun pikiran. Critic of Pure Reason itu gambarnya seperti itu. Pak Marsikit sudah berhasil menggambarkannya berdasarkan pemikiran Kant seperti itu. Nah, karena gambar dia bersifat idle, bersifat diam. Gambar di situ bersifat diam, bersifat ontologis, bersifat maknawi. Ya.
Maka bisa dikatakan dan bisa dinilai itu dan bisa dinamakan itu murni atau tidak. Kan begitu. Nah, Immanuel Kant mengatakan ini murni. Inilah kalau ingin membangun pikiran murni, inilah gambarnya, kan begitu. Sama seperti emas. Emas itu kalau sudah jadi cincin, kita bisa mengatakan, oh ini mas, berapa karat? Sudah, karena sudah jadi cincin. Oh ini mas murni. Kan begitu. Tapi ketika dalam proses dibuat, ya, dalam proses pembuatan, ya kita tidak bisa mengatakan ini murni atau tidak. Maka buku kedua dari Immanuel Kant, The Critique of Judgment, tidak ada istilah pure. Tidak ada istilah pure. Langsung Critique of Judgment. Sebab judgment itu tidak murni. Judgment itu berproses. Judgment itu kontekstual dan judgment itu bisa subjektif. Gitu? Maka judgment seseorang itu bisa berbeda-beda. Demikian juga ketika mau menggunakan gedung yang sudah jadi, tinggal memakai pun tidak bisa murni, namanya orang memakai. Bagaimana ngomong memakai murni? Kalau saya mau memakai secara murni, kan nggak bisa. Nah, maka bukunya juga tidak ada pakai murni, tidak ada critique of pure practical reason, nggak ada, tapi langsung critique of practical reason. Nah, esensi dari practical reason itu adalah moral. Kalau gedung tadi memakai, ya ini yang memakai pikiran kan moral. Pikiran, ini loh pikirannya. Silakan kalau kamu mau membangun pikiran. Oke, bangun pikiran pakai Pak. Ini petunjuknya pakai judgment. Kan gitu kan? Terus kemudian kalau sudah jadi gimana memakainya? Ini loh. Ya, memakainya dengan cara moral. Ya. Atau manfaat atau dengan menggunakan etik dan estetikanya. Nah, sekarang untung Bapak Ibu ingin saya tunjukkan the power of Pak Marsigit. Kekuatannya Pak Marsigit. Karena mempelajari filsafat itu ada unsur metafisik dan ontologinya. Ini beda dengan yang lain-lain. Ini ya. Apa unsur ontologinya? Critical reason itu, gitu. Kalau dibaca secara harfiah ya cuma kayak gitu, tapi secara metafisiknya ialah pikiran yang memikirkan objek pikirannya meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Wah, itu kunci. Coba dicari karena mencari kata-kata yang ada dan yang mungkin ada sulitnya bukan main. Paling banter nanti kalau filsafat, objeknya adalah objek formal dan objek material, titik. Kalau saya kan saya tambahin dengan dimensi yang ada dan yang mungkin ada. Yang ada saya berdimensi. Ada, mengada, dan pengada. Nah, sekarang kalau berpikirnya saja yang meliputi yang ada dan yang mungkin ada, judgment itu apa? Judgment itu adalah pengesahan pikiran. Lahirnya pikiran. Maka pikiran itu bisa lahir di mana-mana. Nah, kalau begitu, analogi dengan the critique of
pure reason, maka dapat dikatakan bahwa judgment itu meliputi, sebab judgment itu adalah wadahnya. Pasti akan ditanya, kamu judgment apa sih? Kamu mengambil keputusan apa sih? Pasti ditanya, nggak bisa. Keputusan langsung tidur, nggak ada. Pemerintah saja mesti keputusan tentang gitu. Coba sekarang pemerintah bikin keputusan, tapi nggak ada keterangan tentang keputusan pemerintah. Oh bingung, bingung geger. Ya, pasti ditanya ini keputusan apa? Kan begitu. Pasti ada judulnya. Nah, keputusan itu wadah. Isinya adalah yang diputuskan. Kalau di Critique of Pure Reason di gambarnya itu pikiran itu wadah, isinya yang dipikirkan. Isinya meliputi apa, Pak? Yang ada dan yang mungkin ada. Begitu. Loh sekarang judgment ya tinggal niru saja. Inilah kehebatannya Pak Marsikit. Tinggal niru saja. Loh niru saja gimana Pak? Judgment itu meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Selesai. Kalau begitu ada judgment penglihatan, ada judgment pendengaran, ada judgment logika, ada judgment a priori, ada judgment a posteriori, ada judgment analitik, ada judgment sintetik, ada judgment logika, ada judgment konsep, ada judgment hubungan. Ya, semuanya kok. Kalau yang saya sebut aja masih kecil. Ada judgment kualitatif, judgment kuantitatif, judgment universal, judgment contoh, judgment rumus, judgment aturan, judgment objektif, judgment subjektif. Kan begitu. Nah, begitu. Nah, sekarang Pak Aulia, ini Pak Marsikit itu menurut Pak Aulia rambutnya sudah mulai putih belum? Kalau berdasarkan umur, sudah waktunya, Prof. Ya, sekarang berdasarkan penglihatan, loh. Penglihatan kan? Ada hitam, ada putih, Prof. Oh, campur ya. Itu judgment. Kalau jawaban yang pertama tadi, hypothetical. Oh. Yang terakhir itu judgment berdasarkan penglihatan. Gitu? Nah, tapi yang lain, Pak Fauzi, Pak Marsikit pilih lebih cenderung ke hitam atau lebih cenderung ke putih, Pak Fauzi? Cenderung hitam saja, Prof. Itu cocok dengan pemandangan saya. Kelihatan muda ya, Prof. Itu judgment penglihatan. Ya, sebab ada yang melihat Pak Marsikit rambutnya sudah putih. Karena apa? Karena sudah tua. Oh, itu hypothetical. Gitu. Maka judgment itu tidak murni. Nggak ada istilah pure. Sudah punya motif. Aku saja ngomong Pak Marsikit rambutnya masih hitam kok. Ya, nah gitu. Sekarang Pak Marsikit itu rambutnya pakai semir enggak? Pak Khairul? Tidak, Prof. Oh, tidak. Sama dengan saya. Jadi menurut saya akurat itu. Saya nggak pernah semiran itu. Nggak pernah. Awet muda ya, Prof. Iya. Nah, berarti sama. Berarti itulah judgment penglihatan. Ternyata tadi ada judgment yang hypothetical. Yang tidak murni. Makanya nggak bisa dikatakan pure judgment, nggak bisa. Karena ada kadar tergantung dari sensitivitas, intuisi ruang dan waktu. Ketika Bapak ngantuk ditanya Pak Marsikit rambutnya hitam atau putih? Wah ya. Blorok. Blorok itu campur putih sama hitam.
Oh ya. Itu. Nah, tapi ketika tertidur ditanya sama kita punya teman-teman nggak bisa jawab, nggak bisa memberikan judgement. Kan begitu. Itu judgement penglihatan. Judgement penglihatan. Kan begitu. Sekarang pakai logika. Jika haus, maka kita minum ya Pak ya. Ya, minum, Prof. Pakai logika ya. Jika haus, maka minum. Minum. Kan begitu. Itu logika. Itu judgement itu. Judgement logika. Kan begitu. Nah itu Bapak Ibu. Judgement ada di mana-mana. Judgement pendengaran. Nah masalahnya sekarang ialah the critic of practical reason. Critic of practical reason. Saya cek lagi di sini. Share. Ya. Sebelum saya share kan play dulu ya supaya tambah besar gitu. Oke. Ya. Baik. Jadi judgement itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Ini judgement paripurna dari sini, tapi ada judgement. Ya. Kemarin sudah saya terangkan minggu yang lalu Pak Ibu, judgement ya. Oke, Prof. Ya, maka ada judgement analitik, ada judgement intuisi, ada judgement sintetik, ada judgement sintesis dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang buku yang ketiga masih menggunakan gambar ini. Masih menggunakan gambar ini, yaitu apa? Kalau tadi kita pasang judgement, sekarang kita pasang moral. Nah, moral itu apa? Moral apa? Nah, ini karena berfilsafat. Filsafat itu bahasa, maka moral itu sebagai wadah. Tapi isinya adalah moral tentang apa? Ikuti saja dari yang sudah ada di sini. Itu moral tentang yang ada dan yang mungkin ada. Moral yang ada dan yang mungkin ada. Oh, kalau begitu, oh iya. Ada moral penglihatan, moral pendengaran, ada moral sensasi, ada moral imajinasi, ada moral logika, ada moral spiritual, dan seterusnya. Kan begitu. Tuh Pak, penglihatan kok pakai moral? jangan anggap remeh itu. Kamu kok lihat apa? Kok melotot aja gitu? Hati-hati, dia tuh sudah punya suami loh. Kok kamu kok ngelihatnya melotot aja gitu? Pemandanganmu, penglihatanmu itu tidak bermoral. Melihat istri orang kok melotot kayak gitu. Itu. Melihat saja bisa bermoral atau tidak bermoral. Gitu kan? Lupa kalau mendengarkan gimana bisa mendengarkan kok bermoral? Kamu ngapain menungging di situ? Ini Pak, mendengarkan apa tetangga sebelah dia sedang rundingan sama. Loh, kamu piping ya? Kamu ngintip pakai telinga. Ini pendengaranmu pendengaran yang tidak bermoral itu. Pembicaraan tetangga kok kamu ngintip pakai telinga. Jangan dikira moral meliputi yang ada, yang mungkin ada. Coba bayangin, moral ketuhanan bisa, moral spiritual bisa. Yap. Kan begitu. Jangan dikira imajinasi. Kamu hati-hati nih.
Ini hati-hati, bayangkan orang seenaknya saja. Awas hati-hati, bisa imajinasimu tidak bermoral. Ya. Jangan liar lah, imajinasi juga dikendalikan. Pakai iman dan takwa. Sudah, itu bukan kewajibanmu. Kewajibanmu tuh yang di rumah ini. Wah, bukan kewajibanmu. Dibayangin di imajinasi. Imajinasimu tidak bermoral. Begitu maksudnya. Kirain. Wah, luar biasa ini filsafat. Kena semua. Sebab apa? Moral daripada yang ada dan yang mungkin ada. Waduh, semuanya. Logika saja bermoral. Loh, kamu kok apa, Pak? Masa logika pakai bermoral? Kamu sedang ngapain? Ini loh, Pak, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nanti kalau nembus, Pak, dapat 1 miliar. Berjudi ya kamu ya. Logikamu tak bermoral. Gitu loh maksudnya. Ya. Ini kalau di buku dibaca di bukunya Immanuel kan ya nggak ada. Omongan saya ini. Itu yang dimaksud filsafat adalah pikiran Pak Marsigit. Karena itu metafisik. Ya. Ya. Karena itu metafisik. Nah, sekarang masalahnya ialah apa itu harus paham. Apa itu moral? Moral itu kehendak baik universal, tak bersyarat. Begitu. Moralnya orang haus ya minum, selesai. Nggak usah pakai syarat. Nggak ada kok. Kamu haus, tapi ada syaratnya loh. Apa syaratnya? Wajahnya harus menyempit. Waduh, kejem banget kamu. Wah, haus kok, wajahnya harus menyempit. Yuk. Udah sekarang haus saya. Oh gitu. Ya. Haus ya haus tanpa syarat. Ya. Nah, saya ulangi. Menurut Immanuel Kant, dibaca saja nanti. Ya. Moral itu adalah kehendak baik tanpa kehendak baik universal. Universal. Haus itu universal. Milik semua orang. Bukan haus itu hanya milik juragan. Kamu mah pekerja. Nggak ada haus itu. Haus itu punya saya. Boleh kamu kalau mau pinjam. Ini aku pinjami haus. Sekarang aku ikhlas. Kalau kamu haus ini minum. Wah, itu penjajah namanya. Ya. Begitu. Hak asasi manusia. Ya. Hak asasi itu nggak perlu syarat. Begitu lahir dia punya hak. Hak bernapas, hak hidup, hak bersosial, hak menyampaikan pendapat. Nah, begitu. Saya ulangi lagi. Moral itu adalah kehendak baik universal tanpa syarat. Ukurannya adalah categorical imperatif. Nanti dicari. Categorical imperatif. Categorical itu apa? Pembeda. Bisa dibedakan antara haus dan tidak haus. Betul? Imperatif. Imperatif itu perintah. Nah, ini kaitannya dengan bahasa. Kaitannya dengan bahasa. Bahasa itu macam-macam. Satu, kalimat itu deklaratif. Ya, Profesor Dr. Marsigit MA 2 tahun lagi akan pensiun. Itu deklaratif. Gitu. Yang
kalimat berikutnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya ini pemroduksi judgement. Maka ya, Ibu baru sadar sekarang. Kuis itu latihan mengambil judgement. Salah tidak benar. Nggak ada masalah. Alhamdulillah dapat 0. Nah, sebab apa? Kuis itu berlatih melakukan judgement filsafat. Kan begitu. Dengan cara ditanya atau bertanya. Tiadalah judgement kalau nggak ditanya. Kan begitu. Pak Marzuki rambutnya apa? Ya, karena saya ditanya, saya harus menjawab. Ya, Pak Marzuki itu rambutnya menuju putih. Atau putih campur hitam. Ya. Pak Marzuki pakai semir rambut nggak? Menurut saya Pak Marzuki tidak pernah pakai semir rambut. Kan begitu kan? Nah, tanyanya sama bapak-bapak, dibatasi kalau sama ibu nggak sopan. Nggak etis namanya, nggak bermoral. Maka moral itu juga ada di pertanyaan. Kok kamu tanya begitu sih? Pertanyaanmu itu nggak bermoral. Gitu. Pak Kepala, kenapa kemarin itu nggak bermoral pertanyaanmu? Wah, jangan. Ya. Ya. Pak Kepala, kenapa kemarin itu nggak bermoral pertanyaanmu? Gitu kan? Nah, jadi yang ketiga jenis kalimat adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itulah yang mengharuskan memenuhi daripada keadaan. Itulah yang disebut perintah, yang namanya disebut sebagai imperatif. Nanti dibaca kategorikal imperatif. Dibuka di YouTube. Kalau nggak semakin bingung. Kan begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kan sekarang tinggal milik Bapak Ibu. Silakan dimaknai. Judgement di semua wilayah dan moral di setiap wilayah. Gitu ya. Di setiap titik, karena judgement dan moral itu kontekstual, atau terikat oleh ruang dan waktu, mengambil keputusan itu tergantung daripada kekuatan intuisi ruang dan waktu. Ya, bisa akurat tidak akurat. Baru tertidur, bangun-bangun, Pak, ini sudah lewat. Nah, istri saya itu kemarin. Dia mengambil judgement yang tidak akurat. Nggak ada, itu termasuk judgement. Jadi nggak usah dinilai. Apakah judgement itu murni atau tidak. Kan begitu. Nah, maka setelah itu, kemudian tolong dicermati bacaan itu. Buku itu dicermati. Kemudian berulang-ulang dibaca. Dibaca, setelah itu dituangkan bacaan Bapak Ibu dalam bentuk tulisan. Ya, usahakan supaya jadi power now ya, atau manusia kontemporer. Jangan melorot menjadi manusia tribal. Tribal itu apa? Memakan dagingnya orang lain. Itu suku tribal. Kalau lapar bisa memakan temannya. Ya kalau pikiran, betul? Kalau terpaksa bikin tugas, memakan pikiran orang. Pikiran orang lain diambil di aku miliknya sendiri, kan memakan pikiran orang. Itu namanya copy paste atau plagiat, kan begitu. Baik, itu Ibu dan Bapak sekalian. Semoga ya memberi kekuatan dan dorongan, motivasi untuk mendalami buku itu. Dibaca berkali-kali sampai pensiun. Akan selalu berubah-ubah itu. Amin. Kesimpulannya akan selalu berubah-ubah. Ya, coba itu wah, luar biasa begitu. 400 tahun yang lalu sudah ada orang yang memikirkan semacam itu. Coba bayangin loh.
Ya kok kober-kober kalau orang Jawa gitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, kan alhamdulillah, maka matematikawan yang mempelajari filsafat akan menjadi matematikawan yang cerdas. S3 pendidikan matematika yang belajar filsafat akan menjadi S3 pendidikan matematika yang cerdas. Kan begitu. Begitu Ibu dan Bapak sekalian, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat berkarya, semoga tetap sehat, murah rezeki, daya Amin. kita Amin. tetap Amin. barokah, Amin. ya, selalu dalam lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Amin. Kuasa. Amin. Selamat dunia dan akhirat. Akhirat. Amin. Amin. Mari kita Amin. tutup dengan Amin. berdoa. Disilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi